Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Izin mengganggu waktunya sebentar ya, Bu. Boleh, kenapa Nat? Saya ingin bercerita ya, Bu. Kemarin baru saja saya memperkenalkan gebetan saya itu ke teman saya yang bernama Bella. Setelah beberapa hari saya perkenalkan gebetan saya ke si Bella, gak lama kemudian si Bella ini ngerebut gebetan saya yang bernama Adit. Dari situ emosi saya merasa terpancing dan akhirnya teman-teman saya menjauhkan saya. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Supaya saya tidak dijauhi oleh teman saya. Sebelum kita masuk ke penyelesaian kasus Nadila, model konseling yang akan digunakan adalah menggunakan model konseling psikoanalisis. Nah, mari kita sama-sama belajar tentang psikoanalisis. Nah, yang pertama ada sejarah dari psikoanalisis. Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1893. Beliau mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis, dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. Nah, konsep pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya riwayat hidup klien atau pertimbangan psikoseksualnya, pengaruh dari insting, libido, pengalaman diri, irasional, dan juga sumber ketidaksadaran perilaku. Nah, yang kedua ada struktur kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Terdapat 3 sistem utama. Yang pertama itu ada id. Id adalah komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. Id sudah ada sejak kita lahir, lalu disusul oleh perkembangan ego dan superego. Id diatur oleh asas kesenangan, bersikap tidak logis, moral, dan didorong oleh satu kepentingan. Id berada di bawah alam bawah sadar kita. Yang kedua ada ego. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas ego adalah mengantar naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor, berpikir logis dan realistis, serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan. Nah, ego di sini berada di alam bawah sadar kita. Yang ketiga ada superego. Nah, superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian. Kode moral bagi individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Nah, tujuan superego adalah mengekang kehendakan id dan memaksa ego untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral. Superego berada di sebagian di alam bawah sadar dan sebagian lagi di bawah sadar. Selanjutnya, perkembangan kepribadian psikoanalisis. Yang pertama itu ada fase oral. Nah, terjadi pada umur 0 sampai 1 tahun dan kenikmatannya berada pada mulutnya. Lalu yang kedua ada fase anal. Fase anal dimulai dari umur 1 tahun sampai 3 tahun. Pusat kenikmatan terletak pada daerah anus. Dan yang ketiga ada falik. Terjadi pada umur 3 tahun sampai 5 tahun. Pusat kepuasannya adalah daerah kelamin. Dan 4, fase laten. Terjadi pada umur 5 sampai 12 tahun. Anak mulai fokus bersosialisasi, banyak menghabiskan waktu belajar. Nah, yang terakhir ada fase genital. Terjadi pada anak umur di atas dari 12 tahun, atau masa ini dibilang dengan masa puber bagi perkembangan anak. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama ada interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, eksistensi, dan transferensi klien. Yang kedua ada asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-harinya sekarang, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Dan yang ketiga, analisis mimpi,
klien diminta untuk mengungkapkan tentang bagaimana kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Yang keempat ada analisis resistensi, menyadarkan klien terhadap alasan terjadinya penolakan atau resistensi. Dan yang terakhir ada analisis transferensi, adalah pengalihan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Biasanya klien bisa membenci atau mencintai konselor, dan konselor menggunakan sifatnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari konseling psikoanalisis adalah mengembalikan struktur kepribadian klien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak disadarinya. Emang apa yang kamu lakukan, Nat? Kenapa teman-teman kamu berpikiran bahwa mereka pada menjauhin kamu? Karena saya sudah melakukan penjambakan dan menarik baju si Bella. Oh, kamu bisa nabrak dia? Iya. Pantesan kenapa dia kayak gitu? Kenapa teman-teman kamu ngerasa kalau kamu tuh kayaknya sangat berbahaya deh? Soalnya setiap kali kamu sedang bermasalah, kamu pasti nabraknya ya? Apa Iya. gimana? Ibu tahu, ibu paham. Ibu paham sih apa yang kamu rasain. Itu pasti sakit banget kan? Kalau misalnya kita punya teman, tapi teman kita tuh kayak merasa menikung kita kan? Ya, tapi kamu balik lagi, situ tuh teman kamu jangan kayak gitu, oke? Ya, sebaiknya kalau saran ibu, kamu mending minta maaf deh, gitu. Kayak cuma kalau misalnya kamu belum siap, ya nggak apa-apa. Kamu nanti dulu juga nggak apa-apa. Tapi resikonya kamu di situ nanti bakalan kamu bakal dijauhin gitu. Cuma kalau misalnya kamu mau lebih cepat ya coba lu minta maaf. Lalu anggaplah nggak ada kejadian permasalahan itu lagi gitu. Paham. Itu. Ternyata saya salah ya, Bu. Ya, kalau saya pikir kamu salah, cuma ya mungkin itu di bawah kesadaran kamu ya, karena emosi yang bergejolak, makanya kamu ngerasa kamu tuh disakitin banget gitu, kamu disakitin sekali sama dia, makanya kenapa kamu ngelakuin itu. Ya mungkin itu emosi yang gak kontrol dari kamu ya. Nah, jadi gimana nih, Nat? Apa yang kamu lakukan setelah kamu tahu kalau tindakan itu tuh salah? Saya akan pergi untuk berminta maaf kepada teman yang sudah saya sakiti. Ya, alhamdulillah akhirnya kamu sadar ya bahwa tindakan itu bukan tindakan yang tidak baik. Nah, Anda lagi ingin sampaikan, Nat? Kurang lebih itu aja, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain kali cerita lagi ya, Nat. Oke, Bu. Teknik terapi yang digunakan adalah analisis transferensi. Karena pada analisis transferensi dalam proses terapeutik ketika urusan yang tidak sesuai di masa lalu klien dengan orang-orang yang berpengaruh menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang, atau ada sebab yang mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Ia memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat dan fiksasi dan deprivasi dan penyajian pemahaman tentang pengaruh masa lampau terhadap kehidupannya sekarang. Singkatnya, efek-efek psikopatologis dari hubungan masa dini yang tidak diinginkan dihambat oleh penggarapan atas konflik emosional yang sama yang terdapat dalam hubungan terapeutik dengan analisis. Analisis dari kasus ini adalah Nadila tidak dapat menyeimbangkan id, ego, dan superego. Id dan ego yang dimiliki oleh Nadila lebih besar di pengaruhnya dibandingkan superego yang dimilikinya. Id menjadi lebih besar karena ia merasa tidak dihargai akibat apa yang dilakukan oleh Bella dan teman-temannya. Ia melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Ego juga melakukan apa yang id inginkan karena terlalu besarnya dorongan id sehingga superego tidak dapat menampungnya dan menilai bahwa apa yang ia inginkan atau lakukan adalah tindakan yang wajar. Nah, tugas pokok seorang konselor di sini
harus dapat mengetahui dan memberikan empati secara keseluruhan apa yang dirasakan sampai Nadila berani melakukan tindakan yang melanggar. Setelah itu, konselor memberikan arahan maupun masukan-masukan agar Nadila menjadi sosok yang ceria dan tidak mengganggu aktivitas sosialnya di saat bertemu dengan teman-temannya, agar Nadila bisa lebih objektif terhadap permasalahan tersebut dan lebih komprehensif.